Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulidi Sabimana Putra dengan NIM 22010023 dari D3 Teknik Perminakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi Tekbor 2 sebagai tugas ujian akhir semester. Langsung aja kita masuk. Oke. Untuk yang pertama yaitu sumur, ada case yang pertama yaitu sumur dengan TD atau total deep itu 11.226 feet dan casing su pada 50821 feet, dan lake of testnya dilakukan dengan lumpur 9,6 ppg, lalu diperoleh tekanan 1250 psi, dan saat ini berat lumpurnya itu menjadi 10,1 ppg. Berapa estimate integrity fluid density? Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih AIFD atau estimate integrity fluid density? Itu adalah perkiraan berat lumpur maksimum dalam satuan ppg yang dapat digunakan di dalam sumur tanpa melebihi tekanan integritas formasi di casing su atau zona lain yang diuji. Estimate integrity fluid density ini itu bisa menilai batas kemampuan formasi menahan tekanan tambahan dari fluida, sehingga penting dalam perencanaan operasi seperti pemboran, penyemenan, atau perbaikan sumur. Fungsinya ya mencegah fraktur formasi lah. Kayak gimana sih memastikan bahwa berat lumpur itu tidak menyebabkan tekanan yang melampaui integritas formasi yang nantinya dapat memicu fraktur atau kebocoran. Nah, ini kalau dalam soal ini penyelesaiannya seperti ini teman-teman ya. Jadi rumusnya itu AFD sama dengan lake of test pressure per deep dikali 0,052, ini adalah ketetapan ya, ditambah mat wake aktual atau mat wake sebenarnya. Yang pertama, step pertama itu kita menghitung gradien tekanan akibat lake of testnya, yaitu 1250 dibagi 5821 sama dengan 0,2147 psi per feet. Lalu yang kedua, step kedua itu konversi ke densitas ekuivalen, LOT density sama dengan 0,2147 dikali 0,052, hasilnya 11,16 ppg. Lalu yang step ketiga, tambahan berat lumpur aktual AFD sama dengan 11,16 ditambah 10,1 sama dengan 21,26 ppg. Hasil dari estimate fluid density atau AIFD-nya, hasil akhirnya yaitu 21,26 ppg. Oke, ini adalah gambar sirkulasi ya. Dari mat pump, terus nanti dia ke discharge line, start pipe, mat house, nanti ke swivel, nanti baru masuk ke sumur, keluar dari nozzle, dari bit sini masuk ke anulus, habis itu lalu ke flow line, habis nanti baru kembali lagi ke shell shaker dan sebagainya sampai ke mat pump lagi ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke materi well kick. Sebelumnya, apa sih influx di dalam oil and gas gitu kan? Influx itu masuknya fluida seperti gas, oil, water ke dalam sumur pemboran karena pH-nya itu lebih rendah dibanding pH. pH itu tekanan hidrostatis yang lumpur, pH lumpur. Jadi di sini nih guys, sini kan kita pada saat sirkulasi ini kan. Nah, ini kan sirkulasi, anggaplah ini cutting ya. Pada saat sirkulasi lumpur, anggaplah ini lumpur yang putih ya. Lumpur itu kan dia membawa cutting ke atas. Ini kondisi pH lumpurnya itu lebih kecil dibanding formasi yang di sini. Ini yang dinamakan influx ya. Kenapa lebih rendah? Kenapa bisa lebih rendah? Karena ya kalkulat dari pH lumpur itu sendiri itu didesain ternyata salah, lebih kecil ya dibanding dengan formasinya. Akibatnya nanti bisa ke kick. Kita langsung masuk ke what is well kick ya. Apa sih kick? Kick itu adalah kondisi awal sebelum terjadi blowout.
Blowout itu adalah semburan liar teman-teman. Itu adalah problem pemboran yang sangat berbahaya ya, yang sangat benar-benar udah fatal banget gitu kan. Itu benar-benar kayak harus bisa diatasin lah ya sedini mungkin, ya itu ya pas kick ini gitu kan. Kick ini dimana fluida formasi mulai masuk ke sumur karena under balance pressure. Under balance pressure tuh ya ini teman-teman, pH nya itu lebih kecil dibanding PF. Kalau PF lebih besar dibanding pH atau pH lebih besar dibanding PF, itu nanti problemnya itu seperti ini ya teman-teman. Low circulation ini gambarnya salah teman-teman. Ini gambarnya bukan menunjukkan pH lebih kecil dibanding PF. Ini menunjukkan gambarnya pH lebih besar dibanding PF. Nah ini problem yang terjadi yaitu low circulation. Kenapa bisa menyebabkan low circulation? Itu dari tekanan yang diberikan dari pH mat tidak sebanding dengan tekanan yang ada di formasi gitu. Akhirnya yang berformasi ini batuannya atau formasinya itu rekah atau runtuh. Akhirnya pH mat ini pada masuk ke sini guys. Pada masuk ke sini yang menyebabkan loss circulation. Oke, kita kembali ke kick ya. Formasi mulai masuk ke sumur under pressure karena formasi lebih tinggi daripada tekanan lumpur gitu kan. Jadi kick itu bisa diatasi sebenarnya melalui BOP. Kan BOP itu ada 3 stack teman-teman ya. Ada BOP stack maksudnya. Isinya itu ada umumnya secara general itu ada annular preventer, ada pipe ram, blind ram, dan C-ram. Nah itu sudah cukup sebenarnya untuk mengatasi kick ini. Tapi nanti ada beberapa metode juga untuk mengatasi kick kayak satu sirkulasi, drill method ya. Terus ada white and white method, itu 2 sirkulasi. Nah, nanti kita ada pembahasannya lebih lanjut. Terus masuk ke penyebab well kick. Penyebab well kick itu yang pertama akibat dari tekanan formasi terlalu besar dari tekanan erosasi ke lumpur. Lalu yang kedua berat jenis lumpur tidak memadai. Lalu yang ketiga kurangnya tinggi atau level lumpur di dalam lubang sumur. Lalu yang keempat itu kandungan gas di dalam lubang sumur akibat dari efek swab atau swabbing effect. Terus yang terakhir saat cabur rangkaian pipa pemboran. Nah ini teman-teman ya, kalau kick itu tidak bisa diatasi nanti bakalan blowout seperti ini teman-teman. Sangat benar-benar bahaya ya, sangat-sangat memprihatinkan. Awalnya kalau sumur atau sebuah lapangan udah blowout itu bukan hanya merugikan dari segi perusahaan aja, itu kita bisa merugikan lingkungan juga, bisa mencelakakan pekerja juga gitu. Jadi benar-benar sangat fatal lah blowout ini, benar-benar fatal banget. Jangan sampai kita saat bekerja di industri migas itu kita mengalami kejadian blowout ini teman-teman. Karena bisa saja kita langsung di cut off sama perusahaan ya, karena ya kita telah gagal membuat sumur dan akhirnya kita membuat rugi perusahaan gitu teman-teman, gampangnya ya. Oke, langsung masuk ke tanda-tanda well kick. Tanda-tanda well kick yang pertama yaitu laju penembusan atau ROP tiba-tiba naik. Jadi di gambar ini adalah pressure gauge, ini bisa dipantau di surface di rig teman-teman ya. Jadi pressure yang ada di surface itu tiba-tiba dia naik gitu, dari yang tiba-tiba dari stabil, misal di sini ya, misal ini 1, 2, 3, 4, misal dia stabil di 4 tiba-tiba dia langsung ke 10 gitu kan. Nah itu menjadi tanda awal-awal kick gitu teman-teman. Lalu yang kedua itu kita bisa lihat dari volume lumpur di tangki lumpur naik. Jadi kita bisa melihat di sini ya, itu volume lumpurnya itu naik teman-teman. Itu harus dicurigai juga ya. Di flow line laju dan temperatur, lalu ada berat jenis lumpur turun, ini densitasnya ya. Densitas lumpurnya itu turun. Tanpa kita otak-atik tiba-tiba dia turun gitu teman-teman. Tekanan pompa untuk sirkulasi turun dengan kecepatan pompa naik. Terus weight on beat-nya turun dan RPM naik ya. Sama aja nanti pressure-nya tuh dia tiba-tiba naik ya. Hadirnya gelembung-gelembung gas pada lumpur. Nah ini kalau terdapat di mat pumpnya itu tiba-tiba kita melihat ada gelembung-gelembung gas yang terdapat di lumpur kita, itu kita harus waspadai juga teman-teman ya. Terus yang ke-8 itu aliran tetap ada walaupun pompa ditekan. Jadi
pompa sirkulasi ini sudah dihentikan gitu kan. Nah, tiba-tiba alirannya itu masih keluar gitu. Itu kan udah nggak, secara logis kan emang udah nggak logis ya. Jadi logisnya kan kalau kita stop alatnya, itu kan aliran juga stop gitu kan. Nah, ini ketika alatnya tidak sudah di stop, tetapi alirannya itu masih terdapat gitu kan. Nah, itu menjadi tanda-tanda well kick juga. Oke, langsung masuk ke penyebab kapan terjadi well kick. Jadi kapan terjadi well kick ini saya dapat presentasenya itu dari sumber referensi teman-teman ya. Yaitu kalau di drilling itu sebesar 41%, kalau di tripping atau pemasangan alat pipa gitu kan, penyambungan pipa gitu sebesar 44%, kalau di circulating itu 9% dan lain-lain 6%, seperti logging dan cementing. Ini termasuk ya. Ini bisa termasuk kita kapan bisa kick tuh, logging dan cementing ternyata masuk teman-teman. Lanjut kita ke langkah jika well kick. Langkah jika well kick first stepnya gitu kan. First stepnya itu yang pertama kita tutup sumur dengan soft method dan hard method, yaitu tadi kita bilang dengan 1 sirkulasi dan 2 sirkulasi. Nanti kita akan bahas sendiri, ada pembahasannya lebih lanjut. Lalu yang kedua itu periksa aliran dan catat data SIDP saat in drill pipe pressure dan SCP saat in casing pressure, tambahkan volume lumpur. Lalu yang ketiga laporkan pada komponen. Jadi dudukan komponen ini di dalam perminyakan itu menjadi seperti direktur teman-teman. Jadi komponen ini menjadi kepala dari satu lapangan gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan tersebut. Jadi kondisi apapun atau hal apapun yang terjadi, jika teman-teman menemukan kondisi-kondisi yang mencurigakan atau perubahan sesuatu, itu teman-teman harus laporkan kepada komponen ini. Karena komponen ini nantinya bakal konsulat kepada perusahaan gitu kan, apa yang harus dilakukan gitu, apa yang harus dipertimbangkan sama komponen itu nanti bakal diusulkan ke perusahaan, apakah itu memerlukan biaya tambahan atau memerlukan alat tambahan, seperti itu. Jadi di sini tugas komponen tuh benar-benar sangat penting sekali ya. Dan kita harus melaporkan itu juga sangat penting. Lalu yang keempat, persiapan mematikan sumur. Oke, lanjut. Prosedur kick saat drilling, yaitu space out, angkat rangkaian pipa pemboran. Jadi angkat di seluruh ya, drill stringnya itu dari drill pipe, bit sampai drill collar itu kita angkat. Habis itu shutdown, matikan pompa lumpur. Habis itu shut in, tutup annular preventer. Ini sebagai safety-nya ya, safety BOP-nya, bahwa sumur telah tutup dan tidak terjadi aliran. Buka HCR valve gitu kan. Lalu prosedur kick saat tripping, nah ini dia. Ini saat tripping tuh jadi saat penyambungan pipa ya. Jadi yang pertama itu, bila di tahap pertama utama adanya kick, yaitu adanya aliran dari dalam sumur, hentikan dulu perjalanan trippingnya, pasang slips, letakkan ujung pipa sedemikian rupa untuk memudahkan memasangkan FOSP, pasang SOFV yang mesh dalam keadaan terbuka pada drill pipe atau tubing. Lalu ada buka choke line untuk mencegah terjadinya kenaikan tekanan mendadak gitu kan. Jadi tiba-tiba untuk mengatasi pressure yang tiba-tiba nge-up sendiri gitu kan, itu kita buka choke line valve-nya ya, sebagai safety. Lalu tutup anular atau pipe ram preventer yang paling atas, tutup choke, pastikan bahwa sumur telah benar-benar tutup dan aliran telah berhenti. Baru kita pasang keli dan buka FOSV-nya. Seperti itu teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke, nah ini dia. Ini drill method atau sirkulasi pertama, atau 2 sirkulasi. Kalau drill method tuh 2 sirkulasi. Ini gambaran dari drill methodnya di bottom hole pressure-nya ya, seperti ini urutannya. Jadi pada sirkulasi pertama, BU itu step pertamanya itu adalah BPUTS dengan menjaga casing pressure, lalu baca dan catat TP, kurangi dengan overbalance, ini adalah ICP, lalu jaga TP konstan hingga influx disirkulasikan keluar, lalu matikan pompa dengan menjaga ICP konstan, habis itu membandingkan STP dan SCP. Lalu untuk sirkulasi kedua itu BUPTS dengan menjaga CP konstan, jaga CP konstan hingga KMW mencapai bit,
lalu baca dan catat FCP begitu KMM mencapai bit, dan sampai saat in dan konfirmasi apakah sumur sudah benar-benar mati. Untuk metode dewa sirkulasi ini intinya ya teman-teman, intinya itu sirkulasi pertama itu dia mengeluarkan influx, terus yang sirkulasi kedua itu mengganti original fluid ke dalam sumur dengan kill fluid gitu kan, untuk mematikan sumurnya. Jadi sirkulasi kedua ini tidak dilakukan dalam pekerjaan workover dan completion gitu kan. Jadi untuk seputar drill method atau dua sirkulasi ya seperti itu. Dan ada aturannya juga teman-teman ya. Aturan dari penggunaan drill method ini yang pertama, setiap kali Anda menghidupkan atau mematikan atau mengubah pump speed, jaga casing pressure konstan. Jadi dipastikan casing pressure-nya itu benar-benar stabil teman-teman. Itu aturan yang pertama ya, menggunakan drill method. Terus aturan yang kedua itu adalah pada kondisi lain selain kondisi yang tadi, yang aturan satu itu, berat dari fluidanya juga harus memiliki yang konstan atau sama gitu kan. Jadi nggak bisa berubah-berubah. Jadinya itu fluidanya nanti ya itu sudah menjadi syarat dari aturan dari drill method gitu kan teman-teman. Jadi gak boleh berat fluidanya atau weight fluidnya itu ya dia berbeda gitu kan, berbeda-beda gitu. Oke, langsung masuk kita ke wide and wake method. Ini adalah satu sirkulasi lumpur ya teman-teman. Jadi ini gambaran dari bottom hull pressure-nya. Yang pertama itu ketika terjadi kick, tutup sumur dulu, isi kill sheet dan naikkan berat lumpur, densitas lumpurnya ya. Ini wide and wake, circulation kill markdown. Nah ini gambarannya ya. Lalu ketika lumpur baru siap, buka cuk dan perlahan naikkan tekanan pompa dari ke kill rate, pressure, KRP sambil mempertahankan tekanan casing atau SCP itu secara konstan. Lalu diatur dengan menggunakan cuk. Lalu ketika tekanan pompa naik ke KRP, amati tekanan drill pipe atau SCDP. Lalu yang keempat dan kelima sampai ke 6 itu stop pompa, tutup sumur dan periksa aliran. Kurang lebih ya seperti itu ya teman-teman untuk satu sirkulasi. Wide and wake method ini satu sirkulasi. Oke, lanjut ke dynamic fluid. Dynamic fluid ini prosedur kill the well ya. Ini saya ngambil referensi, ternyata saya mendapatkan beberapa, sebenarnya banyak ya prosedur kill the well ini, cuma saya ngambil dua aja sebagai contoh untuk pembahasan lebih lanjut. Yang pertama itu ada dynamic kill. Metode ini menggunakan pH dan tekanan gesek dari fluida yang dipompakan ke dalam sumur untuk mengatasi tekanan reservoir dan zona produktif. Metode ini digunakan untuk melakukan metode ini adalah pompa dengan kecepatan lebih dari 100 barrel per menit. Jadi untuk gambaran dynamic kill ya seperti ini teman-teman. Yang A ini adalah gas kick, terus yang ke B ini well killing. Nah ini saat sumur di kill ya, ini gambaran saat sumur di kill gitu kan ya. Yang biru ini adalah influx gas flow ya, ini yang biru ini, Terus yang kuning ini kill fluid flow, jadi kill fluid flow-nya dimasukkan, jadi keluar dari bit, jadi keluar dari nozzle ya. Habis itu mix yang biru muda ini adalah mixture of gas and liquid flow, jadi ini flow dari gas dan liquid. Lalu yang merah ini itu forced direction, jadi arah dari forced itu. Lalu yang kedua itu ada volumetric kill. Volumetric killing dilakukan bila di dalam suatu sumur tidak terdapat rangkaian pipa bor atau tubing sehingga sumur tidak dapat disirkulasikan. Caranya yaitu dengan memompakan lumpur ke dalam sumur dengan tekanan tertentu dan kemudian diamblas kembali. Sebelum gas diamblas,
Biarkan sumur sampai beberapa saat sampai sumur yang telah ditambahkan telah turun ke bawah lubang bor dan gas bermigrasi ke atas. Jadi untuk volumetric kill ya gambarannya seperti ini ya. Jadi original matnya dimasukkan seperti ini, lalu new matnya juga. Jadi seperti itu gambaran volumetric kill. Jadi nggak ada rangkaian pipa bor ya. Nggak saya seperti ini kan masih ada nih rangkaian pipa bornya, ini kan drill pipe, ini bit ya. Ini kan bener-bener nggak ada. Ini sumurnya kondisinya kosong gitu. Jadi kita hanya mau makan lumpur aja, original, pneumat gitu. Oke lanjut. Nah ini ada case 2. Case 2 ini soalnya slow pump rate adalah saat mementingkan kick dipakai kecepatan pompa rendah, biasanya setengah atau sepertiga sampai seperempat dari kecepatan normal. Untuk mengatur pressure maka mengadakan uji coba dengan kecepatan pompa rendah. Hasilnya biasa disebut sebagai kill rate pressure atau KRP atau slow circulating rate pressure. Untuk pertanyaannya kapan dilakukan slow pump rate test, dan yang kedua kapan SCRP perlu dipakai. Untuk yang pertama, slow pump rate dilakukan pada saat persiapan untuk kontrol kick. Lalu selama operasi pengeboran juga slow pump rate ini dilakukan gitu. Lalu untuk kapan SCRP perlu dipakai, itu yang pertama selama well control atau kick. Lalu yang kedua untuk menghitung tekanan pompa rendah saat mengganti fluida. Kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan dari case yang kedua tadi. Untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke materi direksional teman-teman. Direksional itu adalah pemboran berarah ya. Jadi pemborannya itu gak vertikal, gak lurus ke bawah teman-teman. Ini kan vertikal nih. Nah ini kan vertikal nih, ini yang garis putih lurus ini namanya vertikal kan. Nah ini kalau direksional itu kita yang belok-belok ini teman-teman. Jadi kita ngebornya lurus ke bawah, jadi kita belok-belok gitu. Directional drilling alasannya untuk using method ini ya, reservoir ini berada di bawah perkotaan, jadi kita nggak bisa ngambil oil yang ada di bawah perkotaan ini. Nah seperti ini contohnya ya, semisal ada oil di sini ya. Nah ini kan ada perkotaan di sini, jadi kita ngebornya agak jauh dari perkotaan sehingga ya melakukan direksional yaitu horizontal ya, ini miring sehingga bisa menyentuh pay zone yang ada di bawah perkotaan itu sendiri. Lalu yang kedua, reservoir berada di perairan. Itu juga kalau yang di perairan itu sebenarnya bisa masuk ke offshore ya teman-teman. Tapi untuk biaya offshore itu biayanya lebih besar dibanding dengan yang onshore. Kalau yang onshore itu ya seperti ini, hanya rig yang ada di darat. Kalau yang offshore itu gambarannya seperti platform minyak yang ada di laut gitu kan. Itu memerlukan biaya cost yang lebih tinggi lah. Lalu ada reservoir berada di bawah kubah garam. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa kita menggunakan directional method gitu teman-teman. Nah ini adalah tipe-tipe pemboran atau direksional. Ada yang slant hole, ada yang type S ya. Jadi dia bentuknya itu S teman-teman. Jadi nanti dia ke sini, nanti baru dia ke sini lagi teman-teman ya. Nanti dia kayak bentuk S gitu. Terus ada yang G type juga. Jadi bentuknya ya benar-benar J teman-teman. Lalu ada depth inclined hole ya, seperti ini, dia belok. Lalu ada horizontal hole ya. Nah, ini semua termasuk directional drilling teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke problem ya. Ya, masuk ke problem dari directional drilling. Yaitu yang pertama kita menemukan problem fatigue failure pada drill pipe, lalu casing atau terjepitnya sebagai drill string antara drill string dengan dinding lubang bor. Nah ini pada gambar ini kan kelihatan nih guys atau teman-teman ya. Jadi ketika belok itu dia terjepit pipanya gitu
ini rangkaian pipanya itu masih ada yang terjepit sama formasi gitu teman-teman. Nah ini akibatnya bisa fatal ya, akibatnya bisa patah ya rangkaian drill stringnya gitu. Berkurangnya umur drill pipe karena tensor. Jadi umur dari drill pipe ini karena dia belok-belok gitu kan teman-teman ya, karena dia ya gak lurus, jadi dia belok-belok itu bisa karena tekanannya itu terlalu berlebih ya dibanding yang lurus, itu bisa mengurangi umur dari si drill pipe itu sendiri. Untuk perencanaan directional well, yang pertama itu adalah planning pass, terus yang kedua pengoboran vertikal until kick off point. Jadi kita ngebor vertikal dulu teman-teman sampai di titik tertentu untuk belok, itu namanya kick off point. Itu ditentukan dalam program drillingnya ya. Jadi kita ngebor vertikal dulu awalnya sebelum belok, jadi untuk mencapai kick off pointnya. Habis itu baru kita lakukan directional drilling ya, lalu menggunakan kemiringan using RSS. Nanti kita ada pembahasan lebih lanjut mengenai RSS, Rotary Steerable System. Nah ini yang alat yang untuk membelokkan agar sumur itu menjadi direksional teman-teman, gampangnya ya. Lalu yang keempat ada holding angle, ini kayak stabilizer lah ya, dipantau menggunakan MWD dan LWD. Lalu ini adalah peralatan-peralatannya ya, yaitu yang pertama ada pressure bit. Ini alat-alat yang untuk membelokkan teman-teman, untuk membelokkan si drill string ini menjadi directional well gitu kan. Ini ada puncher bit. Nah ini gambarnya ada di sebelah. Itu prinsip kerjanya itu salah satu nozzle pada bit yang ukurannya lebih besar dari yang lainnya. Halinya akan membuat semburan lumpur yang lebih besar sehingga lubang akan membelok ke arah di mana ukuran nozzle lebih besar. Jadi ini sebagai alat pendukung untuk mendorong si sumur itu agar menjadi belok teman-teman. Lalu ada yang kedua ada alat spot bit. Alat ini menggunakan bit tanpa roller, bentuknya seperti baja dan mempunyai nozzle. Cara kerjanya sama dengan mirip-mirip sama buzzer bit, cuma di sini ditambahkan dengan tumbukan teman-teman. Ini untuk gambarannya. Lalu next ada knuckle joint, adalah suatu drill string yang diperpanjang dengan sendi peluru sehingga memungkinkan putaran bersudut antara drill string dan bitnya. Jadi ada sendi pelurunya di sini teman-teman ya, sehingga memungkinkan akhirnya putaran bersudut antara drill string dan bitnya yang akhirnya nanti menyebabkan untuk belok gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya ada whipstock. Ini suatu alat yang terbuat dari besi tuang yang berbentuk baja dengan saluran yang melengkung tempat bergeraknya bit. Selanjutnya ada turbo drill. Turbo drill ini adalah downhole mat turbin yang dapat memutar bit tanpa harus memutar rangkaian bor atau drill string ya. Lalu ada Dyna drill, downhole mat motor. Ini adalah downhole mat motor. Jadi Dyna drill ini ya mat motornya untuk directional drilling gitu. Hal ini dibuat oleh Dyna drill coil seperti juga turbo drill. Nanti fungsinya itu memutar bit tanpa harus memutar drill string. Jadi bitnya itu tetap berputar ya, si bitnya itu tetap berputar, tetapi si drill stringnya ini atau rangkaian pipanya ini itu dia tetap teman-teman, jadi dia nggak ikut mutar ya. Gambarannya sebenarnya ada di samping, cuma harus kita zoom ya. Selanjutnya faktor yang mengaruhi direksional, faktor formasi. Jadi faktor formasi juga sangat penting ya untuk mempengaruhi direksional, karena kita banyak menjumpai formasi-formasi yang batuannya itu ya keras gitu kan. Nah itu menjadi pengganggu dari direksional sendiri gitu kan, karena ya kita perlukan effort untuk menembus batuan tersebut. Sebenarnya bukan ditembus teman-teman. Jadi kalau kita menemukan formasi yang batuannya keras, itu kita belok justru. Jadi kita membentuk S-type yang tadi, itu kita belok mencari batuan yang lunak gitu kan, sehingga ya direksionalnya tetap berjalan dengan lancar. Lalu ini ada faktor mekanis. Faktor-faktornya yaitu yang pertama drill collar,
tidak cukup kekar sehingga mudah melengkung. Lalu yang kedua, beban pada bit yang berlebihan sehingga drill collar melengkung. Lalu ada perubahan bottom hole assembly akan memberikan bentuk lubang yang berlainan. Ini ada pengontrolan terhadap penyimpangan ya. Jadi pengontrolan pada penyimpangan ini suatu drill string yang terdapat pada lubang bor yang miring karena adalah clearance antara DC dan dinding formasi atau dinding lubang. Pada jarak tertentu di atas bit, rangkaian drill string akan menempel pada dinding lubang bor. Ini adalah gambar drill string pada lubang bor yang mirim ya. Ini termasuk teori pendulum. Terus penggunaan BHA atau bottom hole assembly. Yang pertama kita ada vertical hole assembly, yaitu susunan rangkaian ini umumnya digunakan untuk membor tegak lurus dari permukaan sebelum titik belok atau kick off point ya. Ini KOP itu kick off point atau setelah drop off section. Nah, ini untuk gambaran untuk dari vertical hole assembly. Lalu ada build up assembly. Pada rangkaian ini remer harus selalu ditambahkan di dekat bit. Adanya beban pada bit menyebabkan bagian drill collar di atas remer membelok dengan kemiringan tertentu. Nah, ini untuk gambarannya build up assembly. Lalu ada metode perhitungan survei. Metode yang saya ambil itu cuma satu. Sebenarnya ada secara saya tangkap di sumber referensi itu sebenarnya ada banyak teman-teman ya. Ada 3 kalau nggak salah. Ini saya lebih membahas ke satu metode saja, yaitu metode tangential. Prinsip ini menggunakan sudut inklinasi dan azimut dan dari titik awal interval untuk menghitung vertical depth, departure, dan posisi. Nah, ini untuk data-data yang dicari ya. Itu AMD itu penambahan measure depth, untuk delta VD ini pertambahan TVD, delta H pertambahan departure, delta M pertambahan koordinat arah utara, delta E pertambahan koordinat arah timur ya. Ini untuk rumusnya untuk mencari nilai-nilai ini gitu. Jadi metode perhitungan survei dari metode tangential itu seperti ini kurang lebih teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke soal ya. Ini ada beberapa soal, yaitu RSS. Soal yang pertama atau RSS ini dapat dijalankan bersamaan dengan alat MWD atau LWD yang kurang lebih lengkap. Ya, jawabannya ya benar, karena RSS itu fungsinya untuk atau digunakannya itu untuk mengarahkan mata bor, sementara MWD itu memberikan data posisi dan orientasi, lalu LWD memberikan data geologi untuk memastikan mata bor tetap di zona reservoir yang diinginkan. Jadi ya RSS ini ya secara general itu bisa bekerja bersamaan dengan alat MWD atau LWD. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu yang soal kedua, keuntungan utama sistem RSS atau sistem rotary cerebel ini untuk pemboran direksional. Satu, itu pengeboran ini harusnya pengeboran lebih halus, lalu presisi lebih tinggi karena RSS ini ya seperti stabilizer teman-teman. Jadi dia membuat stabil lah si drill stringnya gitu. Presisi lebih tinggi, kecepatan pengeboran lebih tinggi. Lalu kita masuk selanjutnya kita masuk ke mekanisme RSS atau cara kerja dari rangkaian RSS yang ada di gambar di atas ini teman-teman ya. Jadi yang pertama ini adalah ADN atau Azimuthal Density Neutron Tool. Itu dia cara kerja atau mekanisme itu memancarkan neutron ke formasi menggunakan sumber radioaktif atau generator neutron ya. Lalu ada CDR itu Compressed Dual Resistivity Tool. Ini menghasilkan arus listrik frekuensi rendah yang nantinya dikirimkan ke formasi teman-teman. Dan untuk stabilizer ini dia mirip-mirip sama stabilizer ya. Dari namanya pun hampir mirip ya. Yang beda cuma GLA dan STA yang fungsinya sebenarnya sama. Tapi untuk fungsi stabilizer ini dia seperti
alat pendukung untuk RSS yang memastikan bahwa arah pemboran tidak menyimpang secara ekstrim dari lintasan yang direncanakan. Artinya ya sama aja seperti stabilizer ya teman-teman. Lalu ada MWD. Ini mekanismenya sensor yang diletakkan di dekat bit mengukur gaya yang diterapkan ke mata bor. Lalu yang ada stabilizer. Yang tadi stabilizer ya dari segi bentuk pun sebenarnya sama ya. Lalu ya dia ini untuk menjaga posisi pipa bor agar tetap berpusat di lubang sumur. Jadi dia sebagai stabilizer seperti kayak di kamera itu, seperti kamera tuh gampangnya nggak goyang-goyang lah ya teman-teman. Jadi dia tetap stabil dalam menghasilkan resultnya gitu. Result akhirnya tuh dia stabil. Jadi dia tetap di program yang diarahkan sesuai yang diarahkan gitu. Lalu ada RSS atau Steerable Rotary System. Ini dia mekanismenya mengubah orientasi bit secara langsung untuk mengarahkan pemboran ke arah yang diinginkan. Jadi dia seperti menggerakkan bit lah ya teman-teman. Jadi menggerakkan bit untuk mengarahkan kita ngedrill ini itu kita ke arah yang kita inginkan sesuai program gitu kan. Lalu kita masuk ke well completion teman-teman. Di well completion ini sebenarnya well completion itu sebelumnya ya, dia itu adalah pekerjaan untuk penyelesaian sumur. Terus apa aja sih yang kita bahas di well completion ini? Yang kita bahas di well completion ini adalah faktor yang tipe penyelesaian sumur serta kelebihan dan kekurangan. Nah ini tipe-tipenya yaitu yang pertama ada open hole completion. Jadi dia open hole itu berarti sebelum di casing teman-teman ya. Jadi dia namanya open hole. Lalu untuk kelebihannya biaya murah karena kita nggak perlu casing kan. Jadi casing itu kan sebenarnya mahal teman-teman ya. Jadi open hole ini nggak pakai casing, akhirnya biaya yang dihasilkan pun ya lebih murah gitu. Dan sederhana, nggak ribet gitu kan. Terus kekurangannya biaya perawatan mahal, batuan-batuan formasi harus konsolidasi. Biasanya untuk open hole ini rawan dengan kepasiran ya, makanya ini dipasang packer teman-teman. Jadi dan juga batuan pada formasi harus konsolidate karena kalau nggak konsolidate itu nanti bakalan runtuh gitu teman-teman ya. Itu menjadikan problem dari well completion gitu kan. Jadi open hole completion ini jenis yang amat sederhana dengan casing dipasang sampai puncak formasi produktif yang tidak tertutup secara mekanis sehingga level reservoir dapat langsung masuk ke dalam lubang sumur tanpa halangan. Untuk yang tipe kedua itu ada perforated completion. Jadi ini perforasi completion sebenarnya. Kelebihannya itu bisa melakukan multiple completion. Jadi kita bisa perfo di 2 zone ya. Seperti itu gampangnya. Lalu kelebihannya lebih dalam kedalaman supply equipment. Jadi kita lebih tahu lah penentuan untuk surface equipmentnya itu harus seperti apa gitu kan. Itu bisa lebih teliti. Untuk kekurangan penambahan biaya karena di sini memerlukan casing teman-teman ya. Jadi kita menambahkan casing, lalu efek cementing kurang baik dapat menghasilkan problem. Jadi ketika kan casing habis itu cementing, nah cementingnya ini ternyata masih ada yang bolong-bolong, itu bisa menyebabkan problem teman-teman ya. Jadi casing produksi ini dipasang menembus formasi produktif di semen, kemudian di perfo ada interval yang diinginkan, formasi yang mudah gugur akan ditahan oleh casing. Nah ini yang menyebabkan lebih mahal ya, karena kita harus memakai casing teman-teman. Beda dengan open hole yang tadi, kita nggak memakai casing ya. Casing yang telah disemen dengan formasi kemudian dilubangi dengan gun, ini perfo ya, gun atau bullet perforator ataupun jet perforator. Lalu ada kompresi sumur berdasarkan konfigurasi tubular. Nah ini ada yang pertama ada single completion. Metode ini hanya menggunakan satu production string pada sumur yang hanya memiliki satu lapisan atau zona produktif. Jadi ya cuma satu doang guys. Perfonya dia di cuma satu zone doang gitu kan.
Jadi dia cuma satu single compression, dia punya cuma satu rangkaian productionnya itu dia cuma satu itu. Lalu untuk yang multiple compression, itu compression ini menggunakan untuk beberapa zona produktif yang ingin diproduksi secara bersamaan melalui tubing yang berbeda. Compression ini memerlukan beberapa packer. Jadi kita kalau multiple compression ini kita bisa pervo 2 zonanya. Jadi semisal nih kita nemu di zona ini ternyata udah kita produksi ternyata oke, menghasilkan minyak. Lalu ternyata pas di logging lagi itu di zona yang di bawahnya, semisal ini 1500 feet dan ini 2000 feet, itu dia terdapat oil juga gitu. Jadi kan ini bisa menguntungkan kita gitu kan. Jadi kita gimana caranya bisa mengambil dua-duanya ini secara cepat gitu kan. Ini sebenarnya lebih ke arah waktu produksi sih teman-teman. Sebenarnya kalau satu pun bisa ya, tapi ya dibikin dua ini ya agar produksinya itu lebih cepat gitu kan. Kalau ini kasusnya kalau zonnya itu bertepetan ya. Jadi ya dia memakai dua tubing ya, ini 1-2, ini 1-2 tubing, ini untuk tubing yang pervo yang ini, lalu ini tubing yang untuk yang pervo yang ini teman-teman. Oke. Habis itu kita masuk ke beberapa faktor yang harus dipertimbangkan using gravel pack gitu. Metode gravel pack ini dilakukan bila screen liner masih tidak mampu menahan terproduksinya pasir. Caranya yaitu dengan menginjeksikan sejumlah gravel pada formasi produktif di sekeliling casing, sehingga fluida akan tertahan oleh pasir yang membentuk barir di belakang gravel dan gravel akan ditahan oleh screen. Jadi ini syaratnya ya, faktor yang harus dipertimbangkan sebelum kita memasang gravel pack itu adalah ketika kita melihat dari screen linernya itu gak mampu menahan si pasir ya, terproduksi pasir gitu kan. Ini untuk formasi-formasi yang sebenarnya sandstone ya, yang dia menghasilkan kepasirannya angkanya tinggi itu teman-teman, sehingga harus dipasang protect agar tidak ikut terproduksi pasirnya. Karena kalau ikut terproduksi pasirnya itu menjadi problem ya, karena ya kita tujuan kita itu kan hanya memproduksi minyak gitu kan. Kalau kita memproduksi pasirnya ikut, itu kan menjadi kita harus di separator dulu, itu kan harus penyaringan dan menambah biaya gitu teman-teman. Sehingga ya kita memerlukan gravel pack ini teman-teman ketika screen linernya tidak mampu ya. Jadi ini adalah gambaran dari gravel pack. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu underbalance drilling. Underbalance drilling ini dia itu pH-nya lebih kecil dibanding PF teman-teman. Oke, secara definisi merupakan metode pemboran di mana tekanan struktur hidrostatik atau pH kolom fluida di dalam lubang bor sengaja dibuat dan dijaga lebih rendah daripada tekanan formasi batuan yang dibor. Tadi ini ada hubungannya sama yang awal itu ya, yang well kick itu ya. Itu ada hubungannya sama yang underbalance ini, yaitu pH lebih kecil dibanding PF ya. Problem underbalance drilling yang pertama, penurunan penetration rate saat head rock drilling, differential pipe sticking, jadi pipa terjepit ya, ini pipa terjepit pipe sticking tuh. Terus low circulation, nah ini resiko dalam kita menggunakan underbalance drilling karena pH-nya itu lebih kecil dibanding PF. Itu kan jadi tekanan yang ada di formasi sini teman-teman, itu dia mendorong terlalu besar, tetapi yang di tekanan yang saat kita ngebor ini, sirkulasi pH lumpurnya ini itu kecil. Jadi terbalik ya teman-teman. Jadi pH tekanan sendiri kolom fluida dalam lubang sengaja dibuat dan dijaga lebih rendah daripada apa dibor. Nah, sehingga kebalik ya, pH ini lebih besar dibanding PF. Jadi kalau circulation ya, jadi pH ini tekanan yang ada di sirkulasi lumpur ini terlalu besar dan formasi ini lebih rendah kan, otomatis tuh dia menjadi tekanan di sini, tekanan sehingga akhirnya rekah gitu kan, runtuh atau hancur formasinya, akhirnya nanti
si lumpur ini pada masuk ke sini teman-teman ya. Jadi menyebabkan low circulation. Lalu ada kerusakan formasi. Keuntungannya bisa menaikkan produktivitas sumur. Lalu yang untuk kekurangannya, drilling cost lebih tinggi dibanding overbalance drilling. Terus kita masuk ke teknik pemboran underbalance. Di sini saya hanya mengambil 2 teknik. Sebenarnya ada banyak, ada 5 kalau nggak salah teman-teman. Tapi di sini saya hanya menggambarkan 2 aja. Yaitu yang pertama ada gas drilling. Dia menggunakan gas kering seperti udara, nitrogen atau gas alam sebagai fluida pengeboran. Keuntungannya itu densitasnya sangat rendah sehingga mudah mencapai kondisi underbalance. Lalu meminimalkan resiko kerusakan formasi. Lalu untuk keterbatasannya, resiko kebakaran atau ledakan jika gas bertemu hidrokarbon, karena dia gas ya, jadi resiko untuk kebakaran itu sangat tinggi teman-teman ya. Membutuhkan peralatan khusus untuk menangani aliran gas. Lalu untuk teknik yang kedua itu ada foam drilling, campuran udara atau gas dengan bahan pembentuk busa atau foam stabilizer. Keuntungannya efektif untuk membawa serpihan batuan ke permukaan cutting. Lalu memiliki sifat pelumasan yang lebih baik daripada gas kering dibanding gas drilling. Keterbatasannya kurang stabil lingkungan dengan suhu atau tekanan tinggi. Nah, ini adalah BOP di underbalance drilling ya. Sebenarnya agak-agak mirip, yaitu pada suatu flow drilling, BOP stack terdiri dari rotating head atau RBOP ini, rotating headnya ditempatkan di atas konvensional rig BOP. Jadi ya sebenarnya hampir mirip lah teman-teman ya untuk BOP di underbalance drilling ini. Kayak untuk di ramnya juga itu ada siram, ada pipe ram gitu kan. Terus ada drilling spool sama wellhead. Oke, mungkin penjelasan atau presentasi dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada salah kata dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.